Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di tutorial printer. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memperbaiki hasil printer yang putus-putus Epson L120 yang tergolong masih baru. Nah, hasilnya seperti ini. Kilometernya masih belum 4000. Ini sebenarnya masih dalam dalam garansi. Cuman biasanya kalau digaransikan waktunya cukup lama untuk selesai. Nah, ini bisa dilihat. Akan saya perlihatkan segelnya masih belum sobek. Itu. Nah, ini masih segel. Oke, akan saya teskan terlebih dahulu supaya jelas. Ini kilometer yang dites sebelumnya 3921. Nah, sekarang akan dites langsung, tes manual saja seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini akan saya langsung angkat supaya kelihatan. Nah, untuk hasil yang parah, hasil warnanya cukup parah. Nah, ini. Nah, hasil warnanya cukup parah. Nah, ini biasanya terjadi karena tintanya istilahnya tidak lancar. Bisa jadi MCS-nya kosong. Oke, akan saya bongkar. Akan saya buka bautnya satu persatu. Kenapa printer baru kadang baru dipakai cetak beberapa lembar rusak? Mungkin bisa jadi karena lama ditaruh. Bisa jadi tintanya jadi istilahnya menguap. Nah, ini masih segel. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka segelnya. Mudah-mudahan habis ini lancar, diperbaiki, bisa normal kembali. Nih, baru copot segelnya. Kita tutup lagi kembali supaya tidak ada tinta yang tumpah. Nah, ini cara memperbaiki yang sirkulasi tintanya, istilahnya hasilnya putus-putus. Kita ntar lihat langsung MCS-nya seperti apa. Dan ini bisa terjadi pada seluruh tipe printer Epson pada khususnya, ketika masih kondisi baru tapi hasilnya sudah putus-putus. Nah, membongkarnya cukup mudah. Setelah bautnya lepas, langsung kita angkat seperti ini. Oke, kita buktikan sekarang. Nah, ini untuk yang hitam. Nah, ini kosong tintanya. Ini untuk yang warna juga sekian, kosong. Nah, ini juga kosong semuanya. Ini
biasanya efek lama ditaruh, lama nggak dipakai, akhirnya seperti ini. Ataupun tintanya memang telat dari tabungnya. Oke, simulasinya langsung ini disedot seperti ini biar kelihatan. Nah, ini pakai suntikan, ini disedot seperti ini sampai di dalam penuh. Nah, seperti itu sudah penuh. Kalau sudah penuh, kita kembalikan ke posisinya. Nah, ini untuk yang merah juga demikian, dan seterusnya. Nah, setelah masuk full, kita kembalikan. Demikian juga untuk warna yang lain. Meskipun printer baru, kalau sampai kosong di dalam M-case-nya seperti ini, biasanya hasilnya akan putus-putus. Nah, caranya seperti ini. Nah, setelah full semuanya kita kembalikan. Nah, selanjutnya untuk mempercepat aliran tintanya, kita ambil yang masuk ke pembuangan ini. Nah, ini yang masuk ke pembuangan, kita langsung sedot di sini. Nah, kita langsung sedot seperti ini. Kita lihat. Nah, seperti ini kita sedot biar langsung mengalir ke ujung head. Ada kalanya tidak usah direndam, langsung normal. Ada kalanya kalau terlalu kering harus dikasih cairan cleaner. Kemudian ini kita kembalikan lagi. Oke, akan saya langsung matikan. Akan langsung dites tanpa di cleaning sama sekali. Cuman disedot saja tadi. Sepertinya jadi selipnya pakan kenari, pakan laput. Oke, akan saya tes langsung setelah diproses tadi. Tes manual saja, kita lihat hasilnya. Setelah disedot, disimulasi, kita lihat hasilnya langsung. Karena masih tergolong printer baru, mudah-mudahan di ujung headnya masih nggak kering. Nah, ini hasilnya setelah diproses. Yang sebelumnya ini di kilometer yang sama. Ini kilometernya bisa dilihat di 3922, masih warnanya seperti ini. Nah, setelah diproses ini 3923, hasil warna langsung full normal. Namun yang hitam masih tetap seperti semula. Nah, kita coba cleaning satu kali. Apakah setelah di cleaning hitamnya juga bisa normal atau tidak? Kalau belum normal berarti ada pembekuan di ujung head, berarti harus dikasih cairan cleaner. Kita buktikan dulu setelah ini. Ini masih proses cleaning. Setelah ini bisa langsung akan dicoba kembali.
Nah, kalau memang harus dikasih cairan, berarti kita harus nunggu beberapa menit, karena harus dikasih cairan sekitar anggap 5 menit. Karena kalau dikasih cairan terlalu lama nanti bisa zonk headnya juga bisa jadi. Oke, kita tunggu saja. Cara memperbaiki head yang hasilnya putus-putus dari printer yang masih baru, yang kilometernya masih belum sampai 4000, masih 3923 terakhir ini. Nah, ini sudah ada tanda-tanda untuk yang warna langsung full. Nah, untuk yang hitam ini masih sebenarnya sudah ada perbedaan. Dari yang di kanan itu bolongnya masih agak banyak, setelah disedot tadi bolongnya jadi berkurang. Oke, habis ini kita langsung tes lagi. Nah, kalau setelah dites masih belum full nozzle-nya, maka kita gunakan cairan. Nah, bisa bentuknya seperti ini, bisa apa saja, tergantung kecocokan dan selera pemakainya. Istilahnya tidak ada cairan nomor satu, tapi cara memprosesnya harus menjadi nomor satu. Istilahnya tidak ada cairan yang langsung sekali pakai jos kalau memang di ujung headnya sudah membeku atau sudah kering dan buntu. Jadi tidak ada, saya pastikan kembali, tidak ada cairan ataupun cleaner nomor satu. Tapi cara memproses dengan sabar adalah yang harus diutamakan. Kalau semisal dikasih cairan masih bolong 1, bolong 2, harus ditunggu dengan sabar. Kadang kami sendiri memprosesnya sampai 1 minggu, sampai 1 bulan baru bisa full. Istilahnya harus bersabar memperbaiki head yang sudah kadung mengering. Oke, sambil menunggu proses cleaning, sambil dibuat ngopi-ngopi, memang harus ditunggu sampai selesai prosesnya, sampai lampunya tidak berkedip. Nah, kalau yang hijau itu masih ngedip-ngedip, berarti masih belum selesai proses cleaning. Nah, kalau sudah selesai langsung akan saya tes kembali untuk mempersingkat waktu supaya ketahuan hasilnya seperti apa nanti. Oke, akan saya coba lagi. Semoga saja sudah nutup semua. Kalau memang belum nutup, berarti harus dikasih cleaner dulu. Ternyata untuk yang hitam sudah membandel. Ini di kilometer yang ke-24 masih tetap untuk hitamnya. Oke, berhubung masih belum normal, maka akan saya kasih cairan terlebih dahulu. Bagaimana cara mengasihnya? Kalau cuman istilahnya bolong-bolong seperti ini, tidak perlu diangkat dari bodi. Alangkah lebih baiknya ditaruh tetap di bodinya. Kita langsung istilahnya suntikkan cairannya di tempat parkirnya seperti ini contohnya. Nah, ini dikasihkan di sini. Ini cairan ini yang sudah saya taruh di tempat suntik. Nah, seperti ini sampai ini menutup permukaan semuanya. Lalu ini tinggal geser seperti ini. Nah, ini kita tunggu selama paling cepat 5 menit supaya cairannya dulu bereaksi, ataupun paling lama sekitar 15 menit saja.
karena tergantung cairannya yang digunakan, ada yang keras, ada yang soft, dan juga itu yang sangat mempengaruhi terhadap bagaimana ujung headnya bisa menjadi apa, bisa menjadi yang beku-beku, bisa menjadi encer kembali. Oke, sambil menunggu akan saya pause untuk menunggu beberapa menit. Habis itu akan saya lanjutkan kembali, langsung dites dari hasil cairan, dari hasil reaksi cairan itu bagaimana nantinya bisa kita ikuti langsung videonya setelah kami stop dulu untuk beberapa menit. Oke, saya stop dulu. Langsung habis ini akan saya langsung tes setelah perkiraan 10 menit. Oke, kami lanjutkan. Setelah ditinggal ngopi, sudah perkiraan nyampe 10 menit, maka akan saya tes pick kembali. Langsung akan kami tes pick kembali untuk melihat apakah ada reaksi dari cleanernya itu sendiri, apakah dari cairannya itu sudah bereaksi atau tidak. Kita bisa lihat bersama-sama. Ini tanpa di cleaning terlebih dahulu supaya melihat apakah ada reaksi atau tidak dari cairan yang tadi dipasang. Sebab kalau langsung di cleaning itu tidak kelihatan apakah ada reaksi atau tidak. Tapi secara otomatis langsung cleaning sendiri seperti itu, meskipun langsung dicoba untuk di tes print lagi. Ini videonya juga tanpa dipotong-potong, kami langsung videokan continue, hanya di stop saja supaya tidak terlalu panjang. Seperti ini cleaning lagi Mas Yan, dari proses awal tanpa dipotong-potong supaya utuh. Untuk dalamnya masih cukup mulus karena memang yang kami jadikan referensi ini adalah printer yang masih baru. Seperti yang bisa diketahui di awal, kalau masih segel, cuman ditaruh di bawahnya laput sepertinya. Banyak pakan laputnya yang berceceran nyampe ke dalam. Nah, itu sudah mau berproses. Kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya masih belum 100%, cuman sudah banyak perubahan dari yang sebelumnya. Berarti ada reaksinya. Ini perbandingannya 3925, ini 3924. Kita lihat hasilnya, langsung fokus ke area yang hitam. Nah, di sini kita lihat ada beberapa di bagian kanan yang banyak bolongnya, terus di bawah itu sudah ada bayang-bayang. Mungkin direndemi sekali lagi sudah akan menjadi normal kembali.
Cuman karena videonya terlalu panjang, maka kami cukupkan sampai di sini saja. Karena trik-triknya sudah kami berikan semuanya di sini. Sudah kami videokan secara langsung. Nah, untuk sekali lagi kami coba untuk cleaning sekali lagi untuk memastikan apakah setelah cleaning sekali lagi jadi full atau tidak. Kalau memang tidak, perlu dikasih cairan sekali lagi hingga pada akhirnya sampai nozzle-nya nutup. Oke, akan kami tunggu di cleaning sekali lagi sambil menunggu berproses. Akan di stop lagi dulu videonya. Habis ini akan langsung di tes nozzle kembali. Nah, setelah selesai proses cleaningnya, untuk yang terakhir akan kami tes lagi nozzle-nya. Kalau memang belum full, berarti kita harus menunggu, istilahnya harus dikasih cairan kembali, terus diproses berulang-ulang seperti itu sampai nozzle-nya full. Oke, tak proses untuk nozzle yang terakhir. Semoga sudah menjadi full. Nah, ternyata masih membandel. Yang hitam masih tetap seperti sebelumnya, masih banyak bolong-bolongnya. Tapi dari proses awal, dimana ini dari 3921 yang pada awalnya seperti ini, nah kita bisa lihat perbedaannya. Sudah bisa dibilang sekitar 80% sudah berubah. Nah, ini semuanya akan ditunjukkan proses-prosesnya. Nah, ini sudah banyak perubahannya, dimana di kanan itu masih ada 2 strip, kemudian menjadi 1 strip. Nah, prosesnya cukup dilakukan, dipasangi cleaner kembali, lalu ditunggu kembali sampai pada akhirnya nozzle bisa full kembali. Oke, kami cukupkan saja tutorial kali ini. Semoga bisa dijadikan referensi yang bermanfaat tentunya. Monggo kalau ada manfaatnya jangan lupa dibagikan, juga di like, di komen. Dan supaya kami tetap bisa mengembangkan channel ini, dibantu untuk di subscribe tentunya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Hasilnya sekian, masih belum 100%, tapi tetap akan diupayakan menjadi 100% pada akhirnya. Cuman kalau diteruskan dalam video ini kayaknya terlalu panjang videonya, maka cukup sampai di sini saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.